5 Juni 2024 kita balik dengan XAUSD. Teman-teman bisa perhatikan it's a strong bullish setelah kemarin kita dimakan untuk sell-nya. Dan di sini teman-teman bisa ngelihat bahwa secara bias kalau misalnya kita ngomongin basically dalam H1 ke depannya bagaimana, kita ngeliat di H4 juga ke depannya bagaimana, dan kita ngeliat di daily ke depannya bagaimana. If we start with daily, ya kalau misalnya kita ngeliat dari momen MACD dan RSI-nya ini masih below ya. Masih bearish sign. Masih bearish, masih ada dorongan yang kuat, dan memang ini terbentuk juga dari momentum yang ada di sini ya. Still going down. Ini daily. Pun juga sama seperti H4, teman-teman juga bisa ngelihat. Tetapi H4-nya ini sudah mulai ada pembalikan. MACD-nya sih belum golden cross. RSI-nya masih di 48,19, berarti ada harapan dia bisa balik lagi ke atas. Dan di H1-nya teman-teman lihat golden cross terjadi dengan RSI-nya di atas 50, 55,5 sekarang. Oke. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya bahwa pergerakan dari XAUSD ini sudah mulai bullish lagi dengan pembentukan base yang baru ya, another new base yang saya akan nanti marking lagi. This one ini saya hapus saja. Jadi saya hanya gunakan dua base di sini dengan base terbarunya dia. Ini nggak akan gitu panjang karena harusnya self explanation di sini base terbarunya saya akan catat. Ini base baru. Kenapa kok jadi base baru King di sana King? Simple. Breakaway gap, nahan, breakaway gap lagi, baru di sini mulai melambat, dan akhirnya dia nggak ada pernah menyentuh area sana. Dia hanya mitigating, lanjut lagi ke atas. Harusnya ini lebih baik kalau misalnya dia nggak ada makan lagi ke bawah seperti ini ya. Dia nggak ngabisin equity-nya ke bawah sana. Kenapa dia nggak ngabisin equity-nya ke bawah sana? Karena the valid order block supposed to be here. Karena dia nggak ada lagi makan ke bawahnya, this one langsung naik. Sedangkan ini kan ada mitigating dulu, baru naik lagi ke atas. Jaraknya adalah 2327, di sini 2324, 30-an pips. Jadi menurut saya untuk nge-address dua area ini it doesn't matter, masih tetap bisa. Untuk nge-address area yang di atasnya, kita perhatikan dari highest-nya yang saat ini ya. This one teman-teman bisa ngeliat highest-nya. Kalau kita ubah ke H4, teman-teman akan ngeliat di sini ada gap. Gap yang belum ditutup. Gap yang belum ditutup. Yang mungkin akan ditutup pada saat beberapa jam ke depan setelah dia breakout. Ini gap kalau misalnya teman-teman lihat adalah dari 2338 sampai 2338 sampai 2343 ya. Jadi kalau misalnya kita ngeliat dalam conditional sekarang, 2343 ini adalah menjadi resistannya, still be the resistant ya. 2343 ini still be resistant, kemarin jadi support dan sekarang menjadi resistant. What will happen? Yang saya lihat adalah kalau memang dia kuat breakout. Jadi plan pertama, if dia breakout this places, dia breakout, dia retrace, dia naik lagi ke atas, maka teman-teman bisa makan buy ketika dia breakoutnya ini di area after dia ngebreak di 23 ya, saya paskan aja 2338 ya, di 2338 breakout itu continuation ngebuy sampai setidak-tidaknya ya balik ke 2341 2343, which is akan ngehit 2343 atas ini. Dan 2343 ini adalah area paling pertama ya, area yang paling pertama menjadi area sell retracement. Jadi dia akan menjadi area pertama sell retracement. Kenapa? Karena cukup sulit untuk nge-break area 2343 ini. Kecuali memang momentumnya sangat amat kuat ya. Yang menurut saya itu mungkin akan terjadi nanti malam. Oke. Pertanyaannya adalah kalau nggak breakout 2338 bagaimana King? Sekarang kita ngambilin time frame yang jauh lebih rendah, M30. Teman-teman lihat bahwa di M30 ini ya momentum ada bullish kuat. Tapi this one ini adalah base-nya. Ya, base-nya. Jadi 2338 ini nggak breakout, teman-teman bisa manfaatkan momentum seller. Oke, manfaatkan momentum seller. Jadi nge-sell dulu. Kalau teman-teman lihat di sini RSI bullish, MACD juga starting to bullish, maka kita bisa tendensinya untuk mencari buy terus. Tetapi sell-nya kita bisa manfaatkan untuk setidak-tidaknya kita ngambil area yang baik ketika kita masuk di sini. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya kita dikasih momentum untuk masuk lagi sell di bawah 2327 mungkin, atau misalnya di area 2323, itu jauh lebih better kita mendapatkan positioningnya. Ya, dengan kita ngelihat bias yang terbentuk pada hari ini. Dan nanti teman-teman tinggal menunggu aja. Jadi kalau misalnya saya ngeliat sekarang 2338 ini adalah area penting pertama, resisten pertama yang cukup penting ya, 2338. Dan blok di bawah ini adalah 2327, 2326, 2326 yes. Dan di bawah sini hanya beda sedikit aja ya, bedanya sedikit aja. Ini 2324 ya kan, 2324 sampai ke 2322, hanya beda sedikit aja. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya
Apakah area buy-nya lebih mending 2327, 2326? Jawaban saya lebih mending 2324, 2322. Jadi 2327, 2326 nih hanya demand awal kita aja. Kita ngelihat apakah memang price-nya dihajar. Dihajar itu seperti apa? Seperti ini. This one. Ini namanya dihajar. Jadi ketika dia kuat turun, misalnya kita ngelihat dia makin lama makin turun kencang dari 2327, 2326, maka 2324, 2322 ini kita nggak perlu entry terlalu berlebihan, atau bahkan nggak perlu entry sama sekali. Jadi kita tunggu dulu sampai kapan? Sampai momentumnya habis. Kalau misalnya kita ngomongin dari tren, ya, jadi teman-teman lihat di sini, pertama naik, turun, naik, turun, naik, turun, dan naik. Ya, harapannya di sini, di kisaran 2340-an ini, dia kembali mengalami penurunan. Untuk melanjutkan apa? Trennya dia sendiri ya. Jadi ini tren di H1, teman-teman juga bisa ngeliat tren di H4. Ya, still in the bearish downtrend. Bearish downtrend. Oke. Untuk area sell yang saya selalu sampaikan, di mana yang saya suka area sell-nya itu masih jauh ya. 2370, 2373. This one, ini unmitigated, order block, langsung drop, nggak pernah lagi di hit. Jadi ini area sell masih medium risk. Sedangkan untuk conditional sekarang paling dekat kita hanya bisa trade di gambaran seperti ini aja. It's really sad kalau misalnya kita lihat trade semalam, karena kita harus kena loss. Dalam conditional dia berbalik, ya berbalik benar-benar kencang sampai ke 2337.505 ya. Sehingga teman-teman lihat, dan ini adalah a good bullish momentum ya. Saya bilang sama teman-teman, it is a good bullish momentum. Naik, 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 naik. Jadi dia naik 3 kali berturut-turut, dan ini bisa melanjutkan lagi penguatannya. Sehingga kalau misalnya teman-teman mau, teman-teman bisa buy continuation 2338 breakout jadi 2338, atau misalnya tidak ke 2339, at least balik ke 2343an lagi. Jadi 2341, 42, 43 itu bisa nge-secure beberapa pips untuk bisa profit di hari ini. Oke. Dan jika ternyata dia tidak berhasil breakout, maka teman-teman bisa masuk sell terlebih dahulu. Jadi 2338 ini patokan utamanya kita. Yang pertama di hari ini. Ya. Nextnya baru nanti kita akan update lagi, dan menurut saya dia akan nge-hit dulu sampai ke pembentukan higher low-nya lagi, lower high-nya lagi. Akan membentukan lower high-nya lagi, at least dia bisa naik di area-area atas ini 2343 up, dan kita tunggu aja bagaimana. Untuk news sendiri teman-teman juga bisa perhatikan nanti di jam 3 ini sudah mulai keluar news dari Euro dan GBP, baru nanti US dollar akan keluar 19.15, itu ADP non-farm employment. Ini cukup signifikan. Persiapan juga untuk news NFP, lalu ada news-news yang lain, Composite PMI, lalu ada ISM non-manufacturing PMI, lalu juga ada BOC ya, ini interest rate decision-nya dari Bank of Canada. Kalau misalnya ini memang terjadi penurunan dari Bank of Canada, supposedly kalian bisa trade buy on USD CAD. Oke, jadi menurut saya that's enough untuk XAUSD. Patokannya adalah 2338 sebagai area buy-nya. Buy continuation seandainya dia breakout ya. Buy continuation seandainya dia masuk breakout, dan teman-teman akan ngambil sell pertama itu kisaran 2343 awal. Ya, 2343 ini menjadi another resistance yang perlu kita hajar kayak gitu. Dan better untuk mencari sell di area sana, karena kalau kita ngeliatin di H4 ini masih ada gap ya. Jadi setidak-tidaknya dia bisa nutup dulu gap itu, lalu nanti dia drop. Kalau misalnya pun dia harus naik lanjut ke atas, kita sudah marking the zone itself. Oke. Jadi 2338 tidak breakout, teman-teman sell, berhasil breakout di H1 ya. Ini kan kurang berapa menit lagi, 11 menit lagi. Teman-teman bisa continuation for the buy. Dan menurut saya itu sudah cukup untuk buy positionnya. Ini ada di 2327, 2326, tapi saran saya lebih baik masuknya di 2324, 2322 sebagai order block yang memang kita bisa pertaruhkan. Selebihnya kita tinggal tunggu pembentukan di market. Kalaupun memang nggak ada area trade yang bisa kita lakukan, kita bisa menunggu sampai US session. Tapi menurut saya untuk hari ini saya punya conviction ada di bullish. Ya, dia bisa still strong with the bullish. Dan even if nanti dia ngasih kita momen retracement, dia pasti akan menutup close untuk bullishnya, karena di sini hanya base terbentuk sekarang. Jadi base terbentuknya hanya dari 2326 sampai 2338, 120 pips atas dan bawah. So thank you buat teman-teman, semoga membantu.